须臾过程中的冰雕的确颇为神奇。如果习得此法，电之王大有必胜。接近生存1秒，血律杂种，来呀！还有1秒过生，是时候离开了。Empat wilayah besar yang dulu perkasa kini telah luluh lantak, jatuh ke dalam genggaman negara baru bernama Suyu. 5 tahun berlalu sejak hari itu, dan di balik bayang-bayang, Wang Lin muncul kembali, memerhatikan perubahan yang tak terbayangkan. Dan kini, negara Suyu yang baru berdiri tegak, penuh ambisi dan kekuatan, namun ada sisi gelap yang menyelimuti setiap jengkal tanahnya. Di negara ini, manusia fana tak lagi memiliki kebebasan, mereka diperlakukan tak ubahnya seperti alat, dipaksa menciptakan patung es untuk para kultivator yang haus kekuatan. Namun, Wang Lin memiliki rencana tersembunyi, dia memilih untuk tinggal di negara Suyu selama 4 tahun, waktu yang dianggapnya cukup untuk mencapai tahap kekuatan baru, yaitu Soul Formation. Demi melancarkan misinya, dia menyamar sebagai manusia biasa dan menjalani kehidupannya dengan sangat hati-hati selama 1 tahun terakhir, menyaksikan begitu banyak sisi kelam dari negara Suyu. Penduduk di sini tampak begitu terobsesi, setiap harinya mereka bekerja tanpa henti, menciptakan patung es yang nantinya akan berubah menjadi boneka, yang dikendalikan penuh oleh para kultivator. Manusia fana hanya berperan dalam membentuk tubuh patung itu, sedangkan para kultivator menanamkan inti yang memberi mereka jiwa tiruan. Boneka-boneka es ini memiliki tingkatan kekuatan yang menakutkan, mulai dari tahap Condensation Ki hingga Naschen Soul, yang sepenuhnya bergantung pada kemampuan kultivatornya. Di balik tatapan tenangnya, Wang Lin menyimpan ambisi besar. Ia sangat ingin menguasai teknik kendali boneka es ini. Jika berhasil, dia dapat menciptakan pasukan boneka kayu yang kelak hanya taat pada perintahnya. Namun ada hal lain yang terus menghantui pikirannya, mengapa manusia fana di negara ini tampak diselimuti oleh aura kematian. Dalam pencariannya atas jawaban, Wang Lin menyusup ke sebuah menara es yang tersembunyi, mengambil alih tubuh seorang kultivator di tahap Core Formation dan tanpa diketahui orang lain, berhasil menjadi penguasa di menara tersebut. Ia berani mengambil langkah ini karena para Naschen Soul negara Suyu sedang tidak ada, mereka semua berangkat menuju negara Vermilion untuk menjalani ritual demi mencapai tahap Soul Transformation. Di saat itu, teringatlah Wang Lin kepada 2 permintaan Hong Dai untuk negara Vermilion. Permintaan pertama adalah agar negara Suyu naik menjadi negara peringkat 5, dan hal itu telah tercapai. Permintaan kedua jauh lebih berbahaya, yaitu agar para kultivator puncak Naschen Soul Suyu dapat mencapai tahap Soul Transformation. Negara Vermilion memang memiliki teknik rahasia yang mampu mengubah batasan ini, namun teknik tersebut memiliki harga yang mengerikan, kultivasi mereka akan terbatas dan hanya berlangsung selama 100 tahun. Dan di balik kekuasaannya di Menara Es, Wang Lin mulai mengasah teknik kendali boneka es dari para murid yang setia kepadanya. Setelah berhasil memahami dasar-dasarnya, seorang murid datang membawa kabar mengejutkan, ternyata jejak-jejak sisa dari para kultivator 4 faksi masih terlihat di beberapa tempat. Walaupun telah bertahun-tahun lamanya, negara Suyu tetap memburu mereka dengan hasrat membara, seolah-olah bayangan balas dendam masih menghantui. Dengan penuh rasa ingin tahu, Wang Lin mengikuti murid tersebut menuju lembah salju yang sunyi dan penuh misteri, tempat eksekusi yang dilingkupi keheningan mematikan. Setibanya di sana, Wang Lin melepaskan kesadaran ilahinya dan ia merasakan keberadaan beberapa kultivator yang tengah bersembunyi, namun kehadirannya terasa janggal. Kekuatannya kadang melonjak ke tahap Soul Formation, namun tak lama kemudian kembali melemah ke Core Formation. Dengan diam-diam, Wang Lin menyusup ke persembunyian kultivator itu dan melihat sosok yang tak terduga, seorang tetua dari Sekte Tinta Air bersama seorang juniornya. Tetua ini terlihat lemah, hampir kehabisan kekuatan hidupnya, namun tatapan matanya tetap membara. Wang Lin menawarkan pertolongan, bersedia membawa mereka keluar dari negara Suyu, namun tawaran itu ditolak dengan keteguhan yang tak tergoyahkan. Tetua itu mengungkapkan bahwa ia telah bersumpah untuk mati di tanah kelahirannya. Sebagai ungkapan terima kasih atas niat baik Wang Lin, tetua tersebut menyerahkan sebuah harta karun misterius berupa kipas bulu warna-warni, yang tampak bersinar di bawah sinar rembulan.
Tak lama setelah itu, tetua tersebut membuka celah ruang demi menyelamatkan juniornya, lalu dengan sisa kekuatannya, mengorbankan dirinya untuk menghancurkan menara es, sebuah aksi perlawanan terakhir yang diiringi teriakan penuh kehormatan. Waktu terus berlalu, 3 tahun telah terlewati, dan kini tinggal 1 tahun lagi bagi Wang Lin untuk mencapai tahap Soul Formation. Dalam 3 tahun itu, dia berhasil menguasai sepenuhnya teknik kendali boneka es, dan bahkan menyempurnakannya menjadi lebih mengerikan. Kini, dengan kekuatan barunya, misinya di negara Suyu telah selesai, namun ambisinya belum berakhir. Langkahnya berikutnya sudah jelas, kembali ke negara Sao dan mencapai puncak kekuatan di sana. Terima kasih telah menyimak kisah yang penuh misteri ini. Bersiaplah untuk episode selanjutnya yang akan membawa lebih banyak rahasia dan ketegangan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.